Ya, ini bisa dimulai dari ini dulu ya, A tambah B tambah C kuadrat. Bisa menguraikannya ini. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat, lalu tambah 2 kali AB tambah AC tambah BC. Ya. A tambah B tambah C, lihat dari persamaan pertama ya. Ini dari persamaan pertama. Ini dari persamaan yang kedua. Di persamaan ketiga tersisa BC aja nih. Ya. BC-nya sama dengan A kuadrat. Berarti arahkan persamaan ini jadi cuma dalam A aja persamaannya ya. Jadi kalau yang persamaan pertama, B tambah C sama dengan 18 min A ya. Ini kan dari persamaan pertama nih, 18 kuadrat ya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dari persamaan kedua, 756 ya. Lalu 2 kali, ini A-nya bisa keluar dari persamaan yang ke-1 dan 2 ya. A-nya bisa nggak pakai BC ganti A. Ya, BC ntar ganti A kuadrat ya. Ini jadi A-nya keluar kali ya, B tambah C terus ditambah BC ya. Nah, ini udah bisa semuanya dalam A nih. BC-nya diganti yang di atas, B tambah C. Ini ditambah, ini dikali aja deh gitu ya, 2 kali sini ya. 2A, B tambah C-nya diganti 18 min A. Ya, terus ditambah BC-nya diganti A kuadrat ya. Ini dikurangin dulu deh ya. 2 ya dikeluarin dulu. A kuadrat. Nah, 756 pindah ke kiri. 18 kuadrat kan 324 ya. Dikurang 756. Ya. 2 yang ini bisa turun ke bawah kan. Jadi 324 min 756 min 100 min 432 ya. Dibagi 2. Nah, ini jadi A dikali 18. 18A ya. 18A. Terus A min A kuadrat tambah A kuadrat bisa dicoret ntar ya. Jadi tinggal ini. 432 dibagi 2 min 216 ya. Berarti A-nya adalah minus 216 dibagi 18. 21 dibagi 18 1 sisa 3. Ini min ya. 36 dibagi 18 2. Jadi minus 12 yang B. Ada yang kurang jelas? Pagi Indira. Jelas, Pak. Indira bisa ngikutin pembahasannya barusan? Bisa, Pak. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu. Ya. Melemparnya 3 kali, dadunya ada 2 ya. Ingat peluang jumlah 7 itu yang paling banyak ya. Kan paling kecil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peluang jumlah angka 1 banyak caranya, ada 1, 2, 3 cara, 4 cara, 5 cara, 6 cara. Yang paling banyak itu
jumlah 7 ya, 6 cara. Makin kanan turun lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jadi kalau satu kali lempar, peluang berjumlah 7, itu 6/3/6 ya, kalau 2 dadu. Atau 1/6. Kalau peluang jumlahnya 7/6, berarti yang jumlahnya bukan 7, 1 dikurang 1/6 ya. Jadi 5/6. Nah, yang ditanya dalam jumlah 7 dalam 3 kali pelemparan ya. Berapa peluangnya? 3 kali pelemparan kombinasi 1-3, nih kombinasi posisi angka 7 ya. Terus 1 kali berhasil 1/6, 1 kali berhasil pangkat 1. Dari 3 kali pelemparan 1 kali berhasil, 2 kali gagal ya. Berarti 5/6 pangkat 2. Kombinasi 1-3 berarti kan 3 ya. Nah yang di atas 1 dikali 5 kuadrat. Berarti kan 25 ya. Ini 6 dikali 6 kuadrat, 6 kali 3, 6, 216 ya. Oke, 25 nggak bisa disederhanain. 21 dibagi 3 itu 7, 6 dibagi 3, 2 ya. 25/72 yang D. Ada yang kurang jelas? Pak, itu yang atas jumlah dadunya. Yang atas yang mana? Yang 2, 3, 4, 5 itu. Iya jumlah. Ini jumlah dadu. Yang Nah, ini yang bawah tuh banyak banyaknya. cara. Oh. Ya. Banyak cara. Udah? Kemudian saya lanjut ya. Jika kedua akar persamaan ini bernilai negatif, ya, kedua akar negatif, maka jumlah kuadrat kedua akar-akar tersebut akan bernilai jumlah akarnya negatif. X1 tambah X2 kan min B per A ya, berarti min 8 per P-nya itu negatif. Akibatnya si P-nya gimana? Akibatnya P-nya gimana? Min 8 dibagi apa jadi negatif? P-nya pasti positif ya. P-nya pasti positif. Punya dua akar, berarti kan D-nya harus besar atau sama dengan 0 ya. D itu kan B kuadrat. B kuadrat berarti 8 kuadrat dikurang 4 kali A kali C. 4 kali A-nya P ya. Kali C-nya 3P. Ini besar sama dengan 0 ya. 8 kuadrat itu 64. Ini min kita pindahin kanan aja ya. Jadi 4 kali 3, 12P kuadrat. Berarti si P kuadratnya kalau kita lihat dari sebelah kanan lebih kecil dari atau sama dengan 64/12 ya. Oke, kita lanjut ke ini. Jumlah kuadrat yang ditanyain ya. Ditanyakan jumlah kuadrat kedua akar. Berarti X1 kuadrat ditambah
X2 kuadrat ya. Ini kita uraiin seperti biasa. X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2 ya. Nah, ini ditanya nilainya berapa nih. Tadi X1 tambah X2 udah ada tadi min 8 per P ya. Min 8 per P dikuadratkan. Dikurang 2 kali hasil perkalian. Hasil perkalian kan C per A. 3 per P jadi 3 ya. 2 dikali 3. Nah, yang ini kan min dikuadratkan jadi positif. 8 dikuadratkan 64. P dikuadratkan P kuadrat. 2 kali 3, 6 ya. Nah, dilihat dari sini, 64 per P kuadrat ini bisa lihat dari sini ya. 12 sama P kuadrat kan bisa tukar tempat ya. Jadi 64 per P kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 12 ya. Jadi bisa diganti. Besar atau sama dengan 12, berarti minimal kan 12 nih. Minimal 12 dikurang 6. Berarti hasilnya adalah minimal 12 kurang 6 itu 6 ya. Minimum 6. C. Ada yang kurang jelas? Kenapa harus nyari diskriminannya dulu, Pak? Cari apa? Diskriminan? Itu diskriminan bukan sih? Iya, kan kalau punya 2 akar berarti ada diskriminan kan? Kedua akar positif, X1 tambah X2 besar 0. Nih, kali tambah juga sama. Ya. Tinggal mana yang kita pakai dari yang dibutuhkan. D-nya gitu. Kalau kedua akar sama, berarti D-nya sama dengan 0 ya. Kembar. Nggak punya akar real, D-nya kecil 0. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Untuk soal ini, kalau pakai hasil kali akar sama dengan jumlah akar dapatnya. Kan hasil kali akar C per A ya. X1, X2. Kedua akar negatif, kalau dikali kan jadi 3. Ini positif ya, nggak bisa dipakai. Variabelnya hilang. Udah selesai nyalinnya? Udah, Pak. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui fx adalah fungsi bernilai real dan variabel real x dan tidak bernilai 0 untuk A dan B. Jika berlaku FA tambah B plus FA min B sama dengan 2FA tambah 2FB. Untuk setiap X dan Y akan berlaku. Nah, gimana nih? Kita cari beberapa. Ini kan ada di sini ya. Yang ditanya, ini berlaku ya. Yang ditanya FA plus B, FA min B, 2FA plus 2FB ya. Coba untuk B-nya sama dengan 0 ya. Untuk B sama dengan 0. Maka persamaannya ini, B-nya kita ganti 0 ya. Berarti FA tambah 0 kan. Ditambah FA kurang 0 sama dengan 2F dari A ditambah 2F dari 0 ya. Ini kan berarti FA ditambah ini juga FA ya. Ini sama dengan 2FA ya. Sama dengan 2FA ditambah 2F0 ya. FA tambah 2FA, FA tambah FA kan 2FA ya. Jadi kan bisa dikurangi kiri kanan ya. Berarti sebelah kiri tinggal 0. Berarti 2F0 sama dengan 0 atau F0-nya sama dengan 0 ya.
Itu yang pertama. Kalau di sini ada penjumlahan pengurangan, kita coba untuk A-nya sama dengan B ya. A sama dengan B. Kalau A sama dengan B, ya, B-nya kita ganti dengan A ya. Berarti kan yang ini F2A jadi ya. F2A. Ditambah, kalau B-nya kita ganti A kurang A jadi 0 kan. F0 sama dengan 2FA. B-nya kita ganti A, berarti plus 2FA ya. Oke. F0 tadi di atas kan 0 ya. Berarti ini bisa kita coret ya dari atas. Berarti F2A sama dengan 2FA ditambah 2FA berarti 4FA ya. 4FA. Nah, kita bisa substitusi dari yang ditanya sekarang ya. Ini kan FA tambah B ya. Kita cari yang B-nya min A sekarang ya. B-nya diganti min A. Berarti F dari ini kan A, B diganti min A jadi F0 ya. F0 ditambah B-nya diganti min A. Berarti kan min ketemu min jadi plus ya. F2A sama dengan 2FA ditambah B-nya diganti min A ya. 2F min A. Oke, F0 tadi 0 kan ya. F0-nya 0. Ini berarti F2A. Ya, F2A sama dengan 2FA ditambah 2F dari min A ya. Tadi F2A udah kita cari sini ya. 4FA ya. Berarti 4FA. Yang 2FA-nya pindah ke kiri. Jadi min 2FA. Sama dengan 2F dari min A. 4 dikurang 2, 2 ya. 4 dikurang 2, 2. Nah, jadi 3 gini. Sama-sama kita bagi 2. Berarti FA sama dengan F dari min A. Kalau A-nya kita ganti X sesuai dengan pilihan jawaban ya. Fx sama dengan min Fx. Ya. Sorry. F min X ya. F dari min X. Maka ini berlaku untuk setiap X dan Y. Ya. Fx sama dengan F min X yang B. Ada yang kurang jelas? Pak itu nggak perlu nyari untuk A sama dengan min B gitu, Pak. Kenapa? Iya, Nggak biar perlu. jadi satu variabel. Kan yang ditanya kan F A plus B ditambah F A min B sama dengan 2FA, 2FB ya. Kita biar gimana caranya biar jadi satu variabel aja. Bisa dipahami? Ya bisa, Pak. Ada lagi yang kurang jelas? Udah selesai nyarinya? Bentar, Pak. Oke.
Coba. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Banyaknya bilangan bulat, sehingga banyak bilangan C ya. Sehingga daerah penyelesaian yang memenuhi syarat X dikurang Y kecil sama dengan 0, 4. Ini tanya C, ini berarti ini garis lidik ini ya. X besar sama dengan 0, Y-nya di antara 0 dan 3. Kita buat sketsanya aja ya. X min Y sama dengan 0, kecil sama dengan 0, berarti kan kalau min Y pindah jadi X sama dengan Y, atau Y sama dengan X. Ini garisnya ya, garis Y sama dengan X ya. Terus X-nya besar 0, berarti di atas sumbu Y ya. Di atas sumbu Y, nah, Y-nya antara 0 dan 3. 0 dan 3, ya, ini 0 dan 3. Yang pertama kan X min Y, yang pertama ini, Y-nya negatif, ya, lebih kecil. Ingat, negatif kecil berarti yang diarsir di atas kan. Ini di atas, terus di antara 0 dan 3 sumbu Y-nya, lalu di atas sumbu Y ya. Berarti yang diarsir yang ini ya, yang segitiga ini kan. Oke, ditanya C-nya nih ya. Ditanya C, garis lidiknya kan 4X ditambah 5Y, ya. Koefisien X di sumbu Y, ya kan, 4. Koefisien Y di sumbu X, ini kan 3, ya. Y sama dengan X, berarti sama-sama 3 ya. Berarti 5. 4, 5. Nah, tinggal kita, ini garis lidiknya. Dan C-nya ditanya C kan. C-nya kan minimal ntar di sini ya. C-nya minimal di sini, maksimal di sini. Ya, maksimal. Tinggal kita substitusi aja ya. Kalau dimasukin 0, berarti C-nya berapa? Ini kan titiknya 0,0 ya. 0,0. Berarti C-nya dapat 4 dikali 0 ditambah 5 kali 0 ya. Jadi 0 kan. Kalau dimasukin ini maksimumnya kan 3,3 ya. 3,3 dimasukin 4 kali 3 ditambah 5 kali 3 ya. 12 tambah 15 27. Berarti yang ditanya ada berapa bilangan bulat ya kan? Antara 0 sampai 27 kan? 0 sampai 27 berarti 27 bilangan bulat ya. Ada yang kurang jelas? Pak tahu 3,3 dari mana, Pak? Ini nih, kan titik potong kan dibatasi oleh daerah-daerah ini nih. Ini X min Y kan garis yang ini, ya kan? Y sama dengan X, ya, garis yang pertama. Terus garis yang kedua ini, X sama dengan 0 berarti kan di atas sumbu Y, ya. Di atas sumbu Y. Ini di antara Y0 sama Y3, ya nggak? Y-nya di antara 0 dan 3. Sumbu X sama Y sama dengan 3. Nah, dia di batas itu kan ini segitiga ini. Segitiga yang arsir merah itu. Garis lidiknya kan ini, garis lidik C adalah 4X tambah 5Y. Koefisien X itu di sumbu Y, 4. Koefisien Y 5 di sumbu X. Nah, kita tarik kita tarik garis putus, itu garis lidik. Berarti kan minimalnya di sini nih, ya. Minimalnya di 0,0, maksimalnya kalau kita tarik garis sejajar sama garis lidik, maksimalnya di sini, ya. Pada daerah yang diarsir, ya. Minimalnya 0,0, maksimalnya di titik 3,3. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Iya, kalau belum jelas, tanya aja ya. Nah, itu garis saya yang 0, yang dari 0 ke atas itu, taunya gimana? Ini yang X min Y. Kan X min Y, yang kecil 0 kan, anggapnya sama dengan dulu deh ya. Kalau min Y-nya pindah ruas, berarti kan X sama dengan Y, atau Y sama dengan X. Ini garisnya. Kenapa? Itu garisnya ke atas. Iya, garis batasnya nih, yang kiri nih, ya, pembatas. Kalau garis Y sama dengan min X, itu kan yang memotong kuadran kedua dan kuadran keempat, ya.
Bisa dipahami, Ananda? Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Pak. Masih ada yang nyalin? Udah, lanjut ya. Bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi ini. Ya. Oke, ini kita ubah dulu. Kita kali akar sekawan deh ya. Jadi akar N dikurang akar N min 1, kita kali sekawannya. Berarti akar N ditambah akar N min 1 per akar N ditambah akar N min 1. Ya. Ini A min B kali A plus B, jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Akarnya hilang ya. N dikurang B kuadrat. Berarti N min 1. Ya, ini jadi akar N ditambah akar N min 1 ya. N kurang N habis, jadi min ketemu min 1 ya. 1 per akar N ditambah akar N min 1. Oke, ini sama bentuknya sama yang di soal ya. Berarti 1 per akar N ditambah akar N min 1 itu kurang dari 0,01 atau 1 per 100 ya. Nah, kalau kita balik, berarti si akar N plus akar N min 1, kalau kita balik, tanda pertidaksamaan berubah ya. Jadi lebih besar dari 100. Sampai sini masih oke? Kalau akar N tambah akar N min 1 besar dari 100. Berarti kan akar N ditambah akar N juga, kalau min 1 kita abain, pasti juga lebih dari 100 kan? Ini kan berarti 2 akar N ya. Besar dari 100. Kalau sama-sama kita bagi 2 kiri dan kanan, berarti akar N besar dari 50. Kita kuadratkan, N-nya berarti lebih besar dari 2.500. Nah, lebih besar dari 2.500, bilangan bulat positif terkecilnya, berarti 2.501 ya. Bulat positif yang terkecil, C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Masih ada yang nyalin? Oke, lanjut kita. Ya, berikutnya. Jika A log 81 pangkat B sama dengan B log 27 pangkat A, di mana A, B-nya itu negatif.
AB negatif. Terus nilai dari A pangkat, ini A pangkat ya, A pangkat sepertiga B, sepertiga A, log B pangkat seper B pangkat setengah, ya. Ini bukan negatif, ini positif kali ya. Positif ya. Oke, ini kalau B-nya maju ke depan, ya, atau gini, 81 kan 3 pangkat 4 ya. 81 itu 3 pangkat 4. Berarti ini 3 pangkat 4B ya. 4B-nya bisa maju ke depan. 4B, A log 3 ya. 27 itu 3 pangkat 3. Ya kan? Berarti B pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3. Ini jadi 3 pangkat 3A kan? Ya. Ini 3 pangkat 3A. 3A-nya bisa maju ke depan ya. 3A, B, log 3. Nah, sama-sama di ini sekarang, lihat di uraian kanan ya. Kita bisa uraian ini. Ini kan pangkat sepertiga. Ingat, A pangkat M logaritma B pangkat N ya. Pangkat ini jadi pembilang, koefisien pembilang, pangkat M ini jadi penyebut ya. N per M A log B ya. Berarti yang ini kan pangkat setengah itu akar ya. Akarnya dulu deh kita tulis. Akar ya. Ini pangkatnya seper B ya. Seper B dibagi ini sepertiga A. Sepertiga A ya. A log B ya. A log B. Nah, ini 3 per 4. 3 per A-nya bisa naik ke atas ya. 3A per B. Ini akar ya. A log B ya. Oke. Berarti kita perlu nyari nilai A log B nih. A log B. Ini kan bisa turun ke bawah ya. Ini bisa turun ke bawah. Jadi 4B per 3A. Ya. Atau 4B per 3. Sini gini aja deh ya. A log 3. Ya. B log 3-nya turun ke bawah. Ya. B log 3. Sama dengan 3A, 4B-nya turun ke bawah. Nah, ini kan sama-sama log 3 ya. Jadi, bisa jadi A log B nih kan. Jadi, A log B sama dengan 3A per 4B ya. Nah, ini kan bisa disubstitusi ke sebelah kanan ya. Berarti ini sama dengan akar dari 3A per B. Nah, A log B-nya kita ganti. Jadi, 3A per 4B ya. Nah, 3A kali 3A, akarnya jadi 3A ya. 4 akarnya jadi 2 ya. B kali B, B kuadrat akarnya jadi B ya. Jadi hasilnya adalah 3A per 2B yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Masih ada yang nyalin? Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang nyalin lagi. Nomor berikutnya, 5 pangkat X. Jika solusi dari 5 pangkat X tambah 5 sama dengan 7 pangkat X, dapat dinyatakan dalam bentuk ini, maka nilai A-nya berapa ya? Ini kan bisa kita pecah ya. Jadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat X. Atau 5 pangkat 5 adalah 5 pangkat X ini turun ya. 7 pangkat X per 5 pangkat X. Atau 7 per 5 pangkat X ya. Kalau ruas kiri, ruas kanan kita kasih log. Ya, kita kasih log. Berarti kan log
5 pangkat 5 sama dengan log 7 per 5 pangkat X ya. Pangkat dari logaritma bisa maju ke depan ya kan. Jadi 5 logaritma 5 sama dengan X dari log 7 per 5. Terus gimana ngubunginnya? Kan ditanya X dulu ya. Berarti ini kan bisa turun ke bawah ya. Jadi si X sama dengan 5 log 5 atau 5 kita balikin lagi. Jadi log 5 pangkat 5 ya dibagi log 7 per 5. Ya kan? Log 7 per 5. Berarti kan 7, log ini bisa naik ya. Ingat log A dibagi log B. Ini kan sama juga B log A ya. Berarti ini sama juga 7 per 5 log 5 pangkat 5. Nah, X tadi kan A log 5 pangkat 5 ya. Berarti si A-nya adalah 7 per 5 ya. Yang C, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Matriks A diketahui. A kuadrat dikurang X kali A tambah Y kali identitas. Ini identitas ya. Maka nilai X tambah Y-nya berapa? Nah, A kuadratnya kita hitung dulu aja ya. A kuadrat itu kan A dikali A ya. A kali A berarti 4, 3, 2, 5 dikali 4, 3, 2, 5 ya. Baris 1, kolom 1. Ya, 16 ditambah 6 ya, 22. Baris 1, kolom 2. Baris 1 kali kolom 2 ya. 12 tambah 10. 12 tambah 3 kali 5, 15 ya. 12 tambah 15, 27. Baris 2, kolom 1. 8 tambah 10, 18. Baris 2, kolom 2. 6 ditambah 25, 31 ya. Oke, kita substitusi ke persamaan yang ini ya. A kuadratnya berarti kan 22, 27, 18, 31. Dikurang X kali A, berarti semua elemen dalam matriks A kita kali X ya. Berarti 4X, 3X, 2X, 5X. Ditambah Y kali identitas. Ingat identitas itu kan 1001 ya. Elemennya kita kali Y ya. Berarti Y 0, 0 Y. Nah, sama dengan 000 ya. Nah, oke. Baris 1 kolom 1. Nih, yang baris 1 kolom 1 ini kan ya. 22 dikurang 4X ditambah Y ya. Sama dengan 0. 22 dikurang 4X ditambah Y sama dengan 0. Baris kedua kolom 1. 18 dikurang 2X tambah 0. Nah, bisa dapat X nih ya. 18 dikurang 2X ditambah 0 sama dengan 0. Berarti 2X-nya kan 18 ya. X-nya sama-sama kita bagi 2, ruas kiri, ruas kanan, jadi 9 ya. X-nya kita ganti 9, substitusi ke persamaan yang tadi, pertama ini. Berarti 22 dikurang 4 kali 9, ya, jadi 36, ditambah Y sama dengan 0. 22 kurang 36, itu kan min 14 ya. Jadi 14-nya pindah ruas, berarti Y-nya sama dengan 14. Nah, Y-nya udah dapat, X-nya udah dapat. Ya, berarti yang ditanya kan X tambah Y ya. Berarti 9 ditambah 14. 23. Ya, mudah ya. Ada yang kurang jelas?
Jelas ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Kalau udah selesai nyalinnya. Oke, soal cerita. Perhatiin kalimat-kalimatnya ya. Ahmad dan Aisyah adalah teman satu sekolah di sebuah SMA di kota Depok. Saat ini, mereka duduk di kelas 1. Mereka mencatat jumlah seluruh siswa kelas 1 di sekolah mereka. Nah, si Aisyah ya. Aisyah mencatat 5/17 dari temannya di kelas 1 adalah laki-laki. Berarti laki-laki dibagi total siswa. Aisyah kan perempuan ya. Jadi totalnya dikurangi 1. Laki-laki kan sudah 5/17 ya. 5/17 bagian ya. Atau 5x/17x. Karena kan 5/17 kan perbandingan ya. Lalu si Ahmad, sedangkan menurut catatan si Ahmad, 2/7 dari temannya di kelas itu adalah laki-laki. Jika catatan mereka berdua tidak salah atau benar berarti ya, maka banyaknya jumlah siswa perempuan dalam kelas itu adalah oke, yang dicatat Aisyah kita substitusi ke catatan si Ahmad ya. Ke Ahmad. Ahmad ini kan laki-laki ya. Berarti karena Ahmad dicatat, kan ini kan temennya. Berarti laki-lakinya berkurang 1 kan. Laki-lakinya berkurang 1 dibagi total kurang 1 ya, sama dengan nah, si 5x si Ahmad kan si laki tadi kan 5x berarti 5x kurang 1 ya. Dibagi 17x. Nah, menurut hitungan si Ahmad itu kan 2/7. Tinggal kita kali silang ya. Tinggal kita kali silang 7 kali 5x 35x. 7 dikali min 1 min 7 ya. 2 kali 17 34x. Nah, ruas kiri ruas kanan kita kurangi 34x jadi x ya. Min 7-nya pindah ruas berarti x-nya 7. Yang ditanya banyaknya murid perempuan ya. Banyak murid perempuan. Perempuan kan berarti total dikurangi laki-laki ya. Totalnya tadi 17x ya. 17 ditambah 1 ya. 17x, 17 kali x-nya 7 ditambah 1 dikurang laki-laki. Laki-lakinya kan 5x. Ini kali x dulu deh biarin ya. 17x ini kurang 5x. 17 kurang 5 berarti 12x ditambah 1. X-nya tadi kita udah dapat 7 kan. 12 kali 7 ditambah 1. 12 kali 7, 84 tambah 1, 85. Jadi jumlah siswa perempuannya ada 85. Yang D. Ada yang kurang jelas? Pak itu plus 1 min 5x dari mana? Yang mana? Ini apa? Plus 1 min 5x dari mana? Laki-laki. Hah? Yang di P yang kanan. Yang P kanan, kan 1 total. min 5x dari mana? Bukan, yang total kan ini. Ya, ini kan ini. T-1 kan 17x. Berarti kalau total kan 17 plus 1 kan? Iya nggak? Nah, kalau min 5x kan laki-laki. Laki-laki kan 5x. Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Ya.
Oke, kalau udah selesai saya lanjut. Lanjut. Limit X mendekati 5 untuk pecahan di kanan, ya. Oke, langkah pertama substitusi aja dulu ya. Substitusi X5-nya kita substitusi ya. Ini jadi kita substitusi ya. Berarti X-nya kita ganti 5. 5 ditambah 2 akar 5 tambah 1, 6 ya. Dibagi cuma beda min ya. 5 min 2 akar 6. Nah, kita kali akar sekawan aja ya. Sekawan dari penyebut. Ini dikali sama plus ya. Oke, dikali plus akar 5 plus 2 akar 6. 5 plus 2 akar 6 ya. Oke, yang di atas sama-sama plus berarti jadi kuadrat ya. Akar 5 plus 2 akar 6 kuadrat. Yang bawah A min B kali A plus B. Ingat, A min B kali A plus B jadi A kuadrat min B kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat. Berarti 5 kuadrat itu 25. Jadi akar 25 dikurang 2 kuadrat 4 dikali 6. Kurang 24. 25 dikurang 24, 1. Akar 1, 1 ya. Nah, jadi tinggal yang pembilangnya aja. Akar dari yang kuadrat, berarti kuadratnya sama akar hilang ya. 5 ditambah 2 akar 6. Oh, gampang ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau udah kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, sebuah kotak tanpa tutup, kotak obat tanpa tutup, alasnya berbentuk persegi. Mempunyai volume 4000 cm3. Luas permukaan kotak obat minimum adalah kotak, berarti balok nih ya. Alasnya persegi. Tapi dibilang tanpa tutup ya, nggak pakai tutup. Alasnya persegi, misalkan alasnya X kali X ukurannya ya. Tingginya Y deh. Nah, dibilang volumenya kan diketahui itu 4000 ya. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi kan. Volumenya 4000. Panjang lebar ini X kali X. Tingginya Y ya. Berarti X kuadrat Y. Biar jadi satu variabel ntar ke luas permukaan. Ya. Berarti Y-nya sama dengan 4000. Ini dibagi X kuadrat ya. Dibagi X kuadrat. Substitusi kita ke persamaan luas permukaan ya. Luas permukaan. Luas permukaan ada satu alas, berarti kan X kuadrat. Ada 4 sisi tegak ya. 4 sisi tegak kan X kali Y ya. Berarti ditambah 4XY. Nah, Y-nya dapat dari sini tadi ya. Kita substitusi ke atas. Ini berarti X kuadrat ditambah 4 kali X kali Y-nya adalah 4000 dibagi X kuadrat. Ya. Ini sama-sama bisa dibagi X ya. Berarti X sama X bisa dicoret. Berarti si luas persamaan adalah, luas permukaan X kuadrat ditambah 4 kali 4000 berarti 16.000 ya. 16.000 per X. Nah, akan mencapai minimum jika turunan pertamanya 0 kan.
kita cari luas turunan pertamanya. Ini berarti 2x. Turunan 1/x itu kan min 1/x kuadrat. Berarti ini min 16.000 per x kuadrat. Akan minimum, ya, kalau turunan pertamanya 0, ya. Minnya kita pindah ruas, ya. Pindah ruas jadi plus kan, ya. Sama-sama kita bagi 2, jadi 8.000 ya. Sama-sama dibagi 2. Nah, x kuadratnya kali silang ke x, jadi x pangkat 3 itu 8.000. Akar pangkat 3 dari 8.000 kan 20, ya. X-nya 20. Yang ditanya tadi luas minimum. Dimasukin ke persamaan ini, ya. Berarti luas minimum, X-nya kita substitusi 20, ya. 20 kuadrat ditambah 16.000 dibagi 20. 20 kuadrat itu kan 400, ya. Ini nolnya coret. 1.600 dibagi 2 jadi 800. Berarti luas minimumnya adalah 4 tambah 8, 12, ya. 1.200. Jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Pak, luas permukaan caranya itu ya, Pak? Luas permukaan kan kalau pakai tutup kan ada 6, ya. Cuma kalau tutupnya nggak dihitung kan, yang atasnya nggak dihitung, ya. Yang bawah itu kan persegi, ya kan? Sisinya persegi. Nah, ini persegi, ya. Yang tegak, ini kan semua sama, ya. Yang tegak ini kan persegi panjang, ya. X kali Y. Ada 4 tuh kan? Depan, belakang, kiri, kanan. Jadi 4XY. Bisa dipahami? Ya, dia akan minimum atau maksimum kalau turunan pertamanya 0. Ada lagi yang kurang jelas? Kalau udah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Jika sin X sama dengan A, maka 1/A kuadrat ditambah 1/A kali akar 1 min A kuadrat adalah sin X sama dengan A. Ini sudutnya X, sin depan per miring, ya. Berarti kalau kita goras, miring kuadrat, 1 dikurang sisi yang lain kuadrat, ya. Oke, ditanya 1/A kuadrat. 1/A kuadrat. 1/A kuadrat itu apa? Kan kalau A itu sin X, ya. A itu sin X. Kalau A kuadrat berarti sin kuadrat X, ya. Jadi ini sama dengan 1 per sin kuadrat X, ya. Ditambah 1 per, tadi A-nya itu sin X, ya. Sin X. Akar 1 min A kuadrat. Akar, A-nya tadi kan sin X, ya. 1 min sin kuadrat X. Ingat 1 min sin itu kan, 1 min sin kuadrat kan cos, ya. Akarnya berarti cos, ya. Cos X. 1 per sin kuadrat. 1 per ini sin X, ya. 1 min sin kuadrat itu cos kuadrat, akarnya berarti cos X. Nah, kalau kita samakan menyebutnya, ya, sin kuadrat sama sin, KPK-nya kan sin kuadrat, ya. Sin kuadrat X. Ini cos X. Sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X berarti cos X, ya. Cos X. Lalu sin kuadrat X cos X dibagi ini jadi tinggal sin X. Nah,
Ini udah dapet, tinggal nyocokin sama jawaban sebenarnya. Oke, yang kiri dulu deh. Cos X dibagi sin kuadrat X cos X. Ya kan, cosnya sama cos. Itu bisa di... Atau gini deh, atas sama bawah kita ngelirik jawaban ya. Sama-sama kita bagi sin X per cos X. Sin X per sin X ya. Dibagi 1, cuman merubah bentuk. Oke, yang sebelah kiri. Cos X dibagi sin X itu kan kebalikan dari tangan atau kotangen ya. Kotangen X. Sin X dibagi sin X itu 1. Nah, yang bagian penyebut, jika dibagi sin X, kuadratnya jadi tinggal 1 pangkatnya. Jadi sin X cos X. Udah ada yang cocok. Yang E ya. Ada yang kurang jelas? Pak, kotangan dari mana, Pak? Ini kan sama-sama atas dan bawah kita bagi sin X. Yang atasnya dulu. Cos X dibagi sin X. Ini, ya. Paham nggak? Cos X dibagi sin X. Kalau sin kan per cos. Sin per cos kan tangen, ya. Kalau cos per sin dibalik kotangen. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, yang ini sin X bagi sin X 1. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Kalau udah kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika luas dari gambar adalah 40 luasnya, lalu A-nya di antara 3 dan 5, yang ditanya B nih. Luas gambar kan ini. Kalau kita buat garis bantu deh di sini ya. Ini kan B sama B ya. Berarti luas yang saya arsir itu kan B kali B, B kuadrat ya. Kalau luas kotak seluruhnya, jadi total yang gede ya. Nah, luas gambar kan berarti tanpa yang B kuadrat ini kan. Berarti luas itu kan luas total dikurang luas yang bantuan tadi nih, ya. Luas yang persegi kecil ya, luas kecil ya. Ini luasnya tadi kan 40. Luas total adalah A tambah B dikali A tambah B kan. A tambah B kuadrat. Luas yang kecil yang saya arsir ini, B kuadrat. Kalau kita uraikan, ini kan jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat sama kurang B kuadratnya bisa coret ya. Nah, yang ditanya ini kan dalam pilihan ganda ini B nih, ya. Berarti ini yang kita cari nih, yang B-nya. A kuadratnya bisa pindah ke kiri, 40 min A kuadrat. Koefisien dari B, ini kan 2A. Bisa pindah turun ke bawah ya. Per 2A. Per 2A. Ini sama dengan B. Ya nggak? Makin besar A-nya, berarti si B-nya makin kecil. Ya nggak? Ini kan B-nya 5 nih. Berarti B-nya di antara makin besar A-nya, B-nya makin kecil. Berarti yang 5 di sebelah kiri ya. 5 kita substitusi, 40 dikurang 5 kuadrat dibagi 2 dikali 5. Maksimalnya adalah 40. Untuk A-nya sama dengan 3 ya. Dikurang 3 kuadrat per 2 dikali 3. Oke, 40 kurang 25 itu 15 ya.
15/10. Kecil dari B, kecil dari 40 kurang 9, 31/6 ya. 15/10 kita bagi 5, jadi 3/2 ya. Jadi jawabannya B antara 3/2 dan 31/6 yang B. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ini udah selesai belum salinnya? Udah selesai belum? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Jika persamaan matriks D inverse, B inverse, min D inverse, C inverse sama dengan A tidak sama dengan 0, maka pernyataan tersebut setara dengan apa? D inverse-nya kita keluarin aja ya. B inverse dikurang, ini kita keluarin, C inverse ya, sama dengan A. Nah, matriks sama kayak fungsi ya, pindah ruas jadi berubah. Kalau inverse jadi biasa jadi inverse. Dari depan pindahnya ke depan ya. Berarti yang sebelah kiri tinggal B inverse dikurang C inverse. D inverse pindah jadi matriks D ya. Ya, udah dapet deh ya, yang A ya. Yang A lagi. Yang 4. Jawabannya hanya 4 ya, yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Besok saya siapin soal agak banyak ya, tapi kita mulai bahas jam 9:05 mulainya, atau 9 paling telat jam 9:10 ya. Saya siapin 25 atau 30 soal kita bahas ya. Jadi besok jam 9:05, paling telat jam 9:10 kita udah mulai bahas soal. Ada yang tanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang tanya lagi, saya tutup bahasan kita hari ini ya. Nanti kira-kira 15-20 menitan lagi saya share link video pembahasannya ya, rekamannya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. sama-sama.